Gila guys, selama ini kita semua kena prank massal. Lo bangun tidur, buka media sosial, isinya apa? Drama politik Jakarta, gosip artis, atau debat kusir soal siapa yang bakal jadi menteri selanjutnya. Dengerin gue, semua itu cuma noise. Itu cuma hiasan di etalase buat nutupin apa yang sebenarnya lagi terjadi di halaman belakang rumah kita sendiri. Kita terlalu sibuk ngurusin Jakarta, padahal jantung pertahanan dan ekonomi kita lagi dibedah tanpa bius di sudut-sudut Indonesia yang bahkan gak pernah masuk peta cuaca di TV nasional loh. Logikanya gini bro, Indonesia itu bukan cuma Sudirman atau SCBD. Indonesia itu adalah titik koordinat paling seksi di mata para pemain catur global. Dari Washington sampai Beijing, mereka nggak peduli siapa gubernur Jakarta. Yang mereka peduliin adalah gimana cara mereka bisa megang selat kita, gunung kita, dan laut kita tanpa kita sadari. Hari ini, gue bakal bongkar kisah nyata yang gak pernah ditaruh di buku sejarah sekolah lo. Gue bakal ajak lo ke tempat-tempat di mana kedaulatan kita cuma jadi komoditas di atas meja perundingan gelap. Siapkan mental lo, karena ini adalah deep dive ke sisi gelap Nusantara yang selama ini sengaja dibikin gelap. Skakmat buat lo yang masih mikir kita ini penonton. Kita ini adalah aset yang lagi diperebutkan. Dengerin gue bro. Lo sering dengar kata hilirisasi? Kedengerannya keren kan? Kayak kita bakal jadi raja baterai dunia. Tapi coba lo lihat ke Morowali. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal kedaulatan yang pelan-pelan terkikis. Gila guys, data menunjukkan kalau lebih dari 70% investasi nikel kita itu dikuasai oleh entitas dari Tiongkok. Kenapa ini krusial? Karena nikel adalah minyak baru di era kendaraan listrik. Logikanya gini bro, Elon Musk butuh nikel, Xi Jinping butuh nikel, dan mereka mutusin buat perang urat syaraf di tanah Sulawesi. Di Morowali, lo bakal nemuin kota di dalam kota. Ada kantin dengan menu bahasa asing, peraturan yang abu-abu, dan dampak lingkungan yang bikin ngeri. Kita dibilang untung karena ekspor nikel mentah dilarang, tapi realitanya nilai tambah itu lari ke siapa? Pabriknya punya siapa? Teknologinya punya siapa? Secara geopolitik, ini adalah langkah checkmate dari Beijing. Mereka nggak perlu invasi militer buat nguasain Indonesia, cukup kuasain rantai pasok energinya. Kalau suatu saat ada konflik di Laut Natuna Utara dan kita berani macam-macam, mereka tinggal matiin saklar di Morowali. Ekonomi kita bisa lumpuh dalam semalam. Ini bukan sekedar investasi, ini adalah geopolitik leverage yang bikin posisi tawar kita sebenarnya lagi di ujung tanduk. Kita bangga jadi produsen nikel nomor 1 dunia, tapi kita cuma jadi penonton di rumah sendiri, sementara naga lagi pesta pora di dapur kita. Sekarang kita geser ke utara, Natuna, tempat di mana peta kita dan peta mereka tabrakan. Gila guys, Tiongkok itu punya klaim yang namanya Nine Dash Line. Itu klaim halusinasi yang gak punya dasar hukum internasional. Tapi mereka berani bawa kapal-kapal perang mereka ke sana buat nemenin nelayan mereka nyolong ikan di wilayah kita. Tapi dengerin gue, ini bukan cuma soal ikan. Di bawah dasar Laut Natuna ada cadangan gas raksasa yang namanya Block East Natuna. Ini salah satu cadangan gas terbesar di dunia yang belum terjamah. Masalahnya, kita nggak punya teknologi dan modal buat ngambil itu sendiri. Dan disinilah dramanya dimulai. Kalau kita ajak Amerika buat invest di sana, Tiongkok marah. Kalau kita diam aja, Tiongkok masuk pelan-pelan lewat kapal research mereka yang sebenarnya lagi mapping jalur kapal selam. Logikanya gini bro, Natuna itu adalah pintu gerbang Asia Tenggara. Siapa yang ngontrol Natuna, dia ngontrol jalur perdagangan senilai 5 triliun dolar per tahun. Posisi Indonesia di sini sangat terjepit. Kita main bebas aktif, tapi di lapangan nelayan kita sering ditakut-takuti sama kapal raksasa. Pemerintah kita bilang aman, tapi kenyataannya setiap hari ada perang urat syaraf di sana. Ini adalah titik di mana Perang Dunia III bisa meledak kapan aja, dan ironisnya orang di Jakarta masih sibuk debat soal ganti warna plat nomor kendaraan. Skakmat buat kita kalau kita terus-terusan naif soal kedaulatan laut. Pernah dengar proyek food estate di Merauke? Kedengarannya mulia banget kan? Indonesia mau mandiri pangan, nggak mau impor beras lagi. Tapi dengerin gue, realitanya jauh lebih berdarah dari sekadar statistik pertanian. Di Merauke, ribuan hektar hutan adat dihancurkan buat jadi ladang tebu dan padi raksasa.
Logikanya gini bro, kalau lo mau kasih makan rakyat, kenapa tanahnya dikasih ke korporasi besar, bukan ke petani lokal? Ini adalah bentuk neokolonialisme gaya baru di tanah Papua. Kita ngomongin ketahanan pangan, tapi yang kita lakuin adalah penghancuran ekosistem yang selama ini jadi napas warga lokal. Gila guys, data menunjukkan kalau banyak proyek ini yang akhirnya mangkrak. Hutannya udah telanjur gundul, kayunya udah diambil, tapi padinya nggak tumbuh. Terus siapa yang untung? Ya para oligarki yang dapat konsesi lahan itu. Secara ekonomi global, Merauke lagi dipersiapkan buat jadi benteng pangan kalau dunia krisis. Tapi pertanyaannya, pangan buat siapa? Buat rakyat Indonesia yang antre beras murah atau buat pasar global demi devisa? Kita lagi ngorbanin paru-paru dunia demi ambisi yang sering kali cuma jadi bancakan proyek. Jangan sampai nanti cucu kita di Papua cuma bisa lihat hutan di buku gambar, karena semuanya udah jadi pabrik gula milik asing dan asing. Ini bukan cuma soal perut, ini soal martabat manusia yang digilas roda traktor atas nama pembangunan. Dengerin gue bro, Selat Malaka itu adalah urat nadi ekonomi dunia. Lebih dari 100.000 kapal lewat sana tiap tahun. Logikanya gini, kita punya garis pantai paling panjang di selat itu. Tapi kenapa Singapura yang dapat durian runtuhnya? Kenapa mereka yang jadi pusat logistik dunia? Padahal mereka cuma setitik debu kalau dibandingin luas wilayah kita. Ini adalah kegagalan visi maritim kita selama berpuluh-puluh tahun. Kita cuma jadi penonton saat kapal-kapal raksasa itu lewat di depan mata kita bawa barang triliunan rupiah. Kita punya potensi buat bangun pelabuhan hub yang bisa saingin Singapura di Batam atau Kuala Tanjung. Tapi masalah birokrasi, pungli, dan kepentingan politik sempit selalu jadi penghambat. Gila guys, secara geopolitik, Selat Malaka adalah choke point paling kritikal buat Tiongkok. Mereka sangat ketakutan kalau selat ini diblokade sama Amerika. Makanya mereka bikin proyek Belt and Road Initiative buat cari jalur alternatif. Tapi selama jalur ini masih yang utama, Indonesia sebenarnya pegang leher ekonomi dunia. Masalahnya, kita nggak sadar kalau kita punya kekuatan itu. Kita malah sibuk berantem sendiri di dalam negeri sementara tetangga kita makin kaya raya dari laut yang sebenarnya milik kita bersama. Skakmat buat mentalitas jongos yang masih nempel di kebijakan maritim kita. Kita pindah ke sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dampaknya mematikan. Data. Gila guys, lo pikir kedaulatan itu cuma soal tanah dan air? Salah besar. Hari ini, perang paling panas itu ada di bawah laut, di kabel-kabel fiber optik yang ngirim data los setiap detik. Logikanya gini bro, hampir semua kabel internet yang menghubungkan Indonesia ke dunia internasional itu melewati titik-titik yang diawasi oleh intelijen asing. Dan yang lebih parah, kita belum punya kemandirian data center yang mumpuni. Data kependudukan kita, data finansial kita, semuanya parkir di server luar negeri. Secara geopolitik, ini namanya digital colonization. Siapa yang pegang data, dia pegang masa depan. Kalau suatu saat ada gesekan diplomatik, mereka nggak perlu kirim rudal. Cukup putus akses data kita atau bocorin rahasia negara kita lewat backdoor yang udah mereka tanam di infrastruktur kita. Kita ngerasa keren pakai teknologi terbaru. Tapi kita nggak sadar kalau setiap klik kita itu direkam dan dianalisa buat kepentingan yang nggak ada urusannya sama kesejahteraan kita. Indonesia itu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Tapi kita cuma jadi ladang data yang diperas sama raksasa teknologi Silicon Valley dan Shenzhen. Mana kedaulatan digital kita? Masih di awang-awang bro. Mari kita bedah secara jujur soal hilirisasi. Dengerin gue. Secara teori, ini adalah langkah jenius. Kita nggak mau lagi jual tanah air kita murah-murah ke luar negeri, cuma buat beli barang jadinya dengan harga mahal. Kita mau nilai tambah ada di sini. Tapi, mari kita jujur. Hilirisasi ini buat siapa? Data menunjukkan, emang benar, nilai ekspor kita naik drastis. Tapi coba lihat struktur kepemilikannya. Sebagian besar pabrik pengolahan itu modalnya dari asing, mesinnya dari asing, bahkan tenaga ahli tingkat atasnya pun dari asing. Logikanya gini bro, kalau kita cuma dapat pajak dan upah buruh murah, sementara keuntungan terbesarnya balik lagi ke negara asal investor. Apa bedanya kita sama zaman VOC dulu? Gila guys, kita dilarang ekspor nikel sama WTO, kita lawan. Itu keren. Tapi di dalam negeri, kita harus mastiin kalau transfer teknologi itu beneran terjadi. Jangan sampai 20 tahun lagi, pas nikel kita habis karena dikeruk habis-habisan, kita cuma ditinggalin lubang raksasa dan polusi, tanpa punya kemampuan buat bikin teknologi sendiri.
Skakmat kalau kita cuma bangga sama angka-angka statistik di atas kertas tanpa ngerasain dampak nyata di kantong rakyat jelata. Hilirisasi harus jadi revolusi industri, bukan sekadar relokasi pabrik polusi dari negara maju ke tanah air kita. Gila guys, setelah dengar semua ini, lo masih mau tutup mata? Indonesia itu bukan cuma negara yang indah buat liburan. Indonesia itu adalah medan tempur geopolitik yang nyata. Kita ada di tengah pusaran konflik dua kekuatan besar dunia. Dan kita nggak bisa selamanya main aman dengan gaya nggak enak hati. Logikanya gini bro, kalau lo punya emas di rumah, tapi lo nggak punya kunci pintu dan nggak punya senjata buat jaga, itu emas tinggal nunggu waktu buat dirampok. Sudut-sudut Indonesia yang nggak pernah disorot kamera TV itu adalah kunci masa depan kita. Dari nikel di Sulawesi, gas di Natuna, lahan di Papua, hingga kabel data di dasar laut, semuanya adalah aset yang harus kita jaga dengan otak, bukan cuma dengan otot atau retorika nasionalisme kosong. Dengerin gue, kita harus mulai peduli, kita harus mulai kritis. Jangan biarkan narasi pembangunan nutupin kenyataan kalau kedaulatan kita lagi dipreteli pelan-pelan. Kita butuh pemimpin yang bukan cuma jago diplomasi di depan kamera, tapi juga punya nyali buat bilang tidak pas kepentingan rakyat dikorbanin demi investasi jangka pendek. Indonesia itu raksasa yang lagi tidur. Dan sayangnya, banyak orang luar yang nggak mau raksasa ini bangun. Mereka lebih suka kita tetap tidur sambil mereka ambil isi kantong kita. Saatnya kita bangun. Saatnya kita sadar kalau kedaulatan itu bukan diberikan, tapi direbut dan dipertahankan setiap harinya. Gue udah bongkar faktanya, sekarang bola ada di tangan lo. Mau tetap jadi penonton yang bodoh atau mulai jadi pemain yang diperhitungkan? Skakmat buat siapapun yang remehin Indonesia. Kita bukan untuk dijual.